hukum metodologi penelitian itu sering juga para ahli itu berpendapat bahwa objek penelitian itu akan menentukan jenis data apa yang akan diminta setelah kita tahu metodologi yang kita gunakan. Lalu data yang kita cari itu pastilah mengacu kepada metode itu. Misalnya tadi mau mengatakan tentang user, banyak hal kalau kita mau meneliti tentang misalnya yang kita ingin cari tahu adalah pendapat atau persepsi masyarakat tentang user itu sendiri atau masyarakat seputaran atau di luar kawasan hutannya membandingkan itu jenis data itu yang kita cari adalah masyarakat itu sendiri. Nah, artinya kemudian pendapat-pendapat masyarakat itu yang akan menentukan jawaban terhadap data yang kita inginkan. Nah, kalau di grounded sendiri kan kita sangat tidak direkomendasikan untuk ditentukan oleh data ini. Jadi datanya biarkan mengalir. Lalu kita membuat kategorisasi, jangan-jangan ada orang lain yang baru pendatang sekalipun dia memaknai secara berbeda, lalu itu menjadi hal yang penting. Nah, itu gimana? Barangkali ini saya agak menyimpang ini. Pak, ini saya mulai dengan saya mengungkapkan catatan saya bagaimana memulai penelitian. Ini sebenarnya Pak. Yang pertama kita harus mempunyai perspektif gambaran umum kita apa yang akan kita. Itu walaupun di kuantitatif, saya juga demikian, tapi di kualitatif ini juga ini saya perhatikan dan akan kemana penelitian kita ini. Jadi yang pertama sekali harus mempunyai perspektif tentang apa yang akan diteliti dan akan menuju kemana penelitian kita ini. Jadi bukan berarti kita belum sama sekali dengan objek penelitian kita. Kemudian yang kedua, menentukan subjek area atau problem area yang ingin kita ketahui. Jadi bukan berarti kita tidak punya gambaran tentang objek yang akan kita teliti ini. Kalau saya tadi katakan contoh loser, itu adalah saya harus punya gambaran apa yang loser itu. Jangan-jangan saya berarti ke sana tanya pada masyarakat apa loser ini apa ini Pak? Jangan sampai demikian. Nah, jadi loser ini sudah ada gambaran pada saya bahwa ini sesuatu lingkungan yang dilindungi. Nah, kemudian mempunyai pengetahuan tentang objek itu walaupun tidak lengkap. Di sini dikatakan partial knowledge. Kita harus punya gambaran yang pengetahuan tentang objek itu walaupun belum. Kemudian baru mempunyai menyusun rencana penelitian. Jadi kalau gambaran-gambaran itu sudah ada, baru kita ini. Kemudian harus berusaha memusatkan pikiran dalam kategori. Nah, kesulitan kita di sini adalah karena memusatkan perhatian ini. Karena itu ketika kami ikut pusat latihan ini, sebetulnya saya tidak boleh tinggal di sini, harus ikut di Padang gitu. Karena orang Aceh tidak boleh tinggal di Banda Aceh. Karena pengalaman pertama dahulu 6 orang dari Banda Aceh, dari Nusa Tenggara dan Syakwala, kemudian dari luar 6 orang. Rupanya yang dari Banda Aceh itu terlalu sibuk berkeluarga, terlalu sibuk bertugas, begitu kan. Nah, seharusnya ini tidak. Ini kita bisa batasi, jangan terpengaruh oleh ini. Mengapa Pak Alfian tinggalkan saya pada waktu itu angkatan kedua itu 2 kali. Saya tidak sudah lama angkat. Pak Hanafiah Sabil dan saya. Nah, kemudian Pak Alfian panggil saya, apa kamu mau tinggal di sini? Hanafiah Sabil saya kirimkan ke Ujung Padang. Boleh saya bilang. Tapi mengapa harus saya Pak? Enggak, Hanafiah Sabil dia punya anak kecil, bayi. Baru lahir, istrinya baru melahirkan, ini tak boleh. Kemudian dia suka main domino katanya. Jadi kawan Pak Alfian ketika main domino, saya tidak kenal beliau. Tapi maaf kalau ada hubungan dengan apa? Bukan maksud saya apa? Jadi Pak Alfian itu meninggal menetapkan saya di Banda Aceh, oleh karena mungkin beliau sudah dapat informasi juga bahwa saya tidak terlalu luas pergaulan.
Jadi biarlah sini. Sedangkan Pak Anan kan tadi apa pernah menjuarai nasional itu. Itu termasuk pengetahuan awal yang perlu diketahui oleh Jangan dipolitisasi. Jadi apa harus berusaha mengusahakan pikiran. Ini nanti akan kita bukakan lagi. Saya kira demikian. Apa jawab apa tidak? Ya, sebagian Jadi kita harus tidak boleh kosong sama sekali, walaupun kita tidak menggunakan itu. Ada lagi? Tadi saya tertarik nih, bahwa dengan pengalaman kita akan mampu memisahkan atau meletakkan pengetahuan dalam literatur dalam persoalan. Tapi kan pengalaman itu butuh waktu. Sedangkan yang baru mulai itu tidak ada, pasti ada strategi saya rasa. Jadi satu hal. Di sisi lain dalam sistem pendidikan sekarang, apalagi yang formal, yang sekolah itu kita dituntut untuk semaksimal mungkin membaca dulu. Bahkan tak cukup apa cukup ya. Kalau kita bilang tidak ada, tidak mungkin tidak ada orang yang belum menulis tentang itu di tempat lain misalnya. Jadi artinya bahwa tidak ada bahannya, tidak ada bacaan, seringkali tidak laku. Jadi pasti ada, kamu harus cari, kamu harus baca sebanyak mungkin. Nah itu kan sejalan dengan yang Bapak sampaikan, kita harus tahu maka dan meneruskan lalu apa. Itu kan dua hal yang sedikit kontradiksi gitu. Balik lagi ke pertanyaan Dewi tadi, strategi apa yang ada itu kalau kita ke lapangan, kita mengatasi atau menempatkan apapun yang kita baca itu jangan terlalu mengaruhi, pasti ada strateginya. Kalau kita mengatakan coba untuk berpikiran terbuka, itu kan teorinya, tapi sebenarnya apa lagi strateginya gitu. Ini tekniknya apa? Saya juga agak sulit menjawab ini. Ada teman mengkritik saya. Ya, itu bagaimana Pak Anan, teman-teman apa itu yang lagi fokus dari FK. Itu bagaimana kalau menjelekkan orang Aceh? Kenapa bisa kasih hati menjelekkan orang Aceh? Tapi saya bilang saya tidak bermaksud menjelekkan orang Aceh. Saya hanya menempatkan diri bahwa saya bukan orang Aceh. Kalau orang lain mengatakan begitu, saya juga marah. Tapi ketika saya mengatakannya demikian, saya tidak merasa menempatkan diri sebagai orang Aceh. Ini dalam kali. Tapi memang sulit, Bu. Ketika ibu menikmati daging ayam sama Hani, tidak membayangkan daging ayam yang ibu masak sendiri, ini memang sulit. Ibu apa yang harus saya tambahkan lagi supaya tapi saya kira bagaimana? Informasinya merangsang kita untuk ke sana nih, Pak. Ya, boleh. Jadi ini, Bu. Nah, jadi yang kita anukan, nikmatilah daging ayam sama Ani, abaikan dahulu yang lain. Bahwa yang saya amati orang Aceh, abaikan ibu orang Aceh. Apa ini memang apa sih? Yang pertama adalah bahwa memang sulit. Kayaknya cuma Ari yang bisa paham ini. Sering misalnya Saiful itu menulis ya di media sosial atau apa tentang bagaimana gambaran orang Aceh. Alasan itu dia sebagai peneliti atau sebagai pengamat, jadi orang Aceh kan marah. Kalau saya juga merasa orang Aceh, Pak Asol, Pak Sukeler. Ya, ya. Gimana itu Pak? Kalau saya mengatakan tentang Aceh ini, Pak Saleh marah sama saya. Saya kira Bapak bukan Sukeler itu. Jadi Tapi Jasandang. Jasandang sama Pak, dari turunan dari Ya, Sukeler ya. itu, Pak. Orang ini, Pak. Ya. Jasandang bro Ya, Imam ya Ikasi, kalau di Widanto Ikasi gitu. Jadi kembali saya anukan, yang pertama kalau kita mengadakan penelitian perlu persiapan-persiapan. Pertama harus mempunyai semacam gambar umum. Jadi bukan seperti kami dahulu kalau ingin undangan ingin teman
oleh orang tua dan ada tetangga ya, nak tahu apa bagaimana rupanya, bagaimana tingginya, bukan begitu maksudnya. Tapi seharusnya sudah punya gambaran kalau dia pakai pakaian apa. Pak, Ya. jadi kalau misalnya kita akan mengelompokkan data itu, Ya. kita harus menetapkan dulu kriterianya. Ya. Ya, harus ada. Misalnya jeruk tadi, Iya. kita lihat kulitnya sama atau tidak. Ya. Yang sama satu tempat, yang agak berbeda tempat lain, ya, tempat lain gitu kan. Kemudian ukurannya. Tapi jeruk purut kan ada juga yang kecil gitu kan, apa beda dengan jeruk boleh? Iya. Nah, itu kan ada, kita cari unsur-unsurnya. Kalau agak ragu tempatkan dulu di luar itu. Untuk menentukan itu apakah harus pakai rujukan orang yang meneliti sebelumnya atau bisa aja karena pengalaman dan pengetahuan dari dirinya sendiri? Nah ini kan rupanya dari objeknya ini kan sudah terlihat. Nah, misalnya jeruk tadi Pak, bagi jeruk-jeruk ini kan ada kalau hari pertanian barangkali membedakannya berdasarkan konteks tertentu. Ini yang disebut madu, ini yang disebut kekebalannya tertentu dan seterusnya kan ada. Tapi tadi tidak boleh pakai kan? Tidak boleh pakai kan? Yang Bapak hadapi apa? Itu kumpulan jeruk. Nah kemudian kumpulan jeruk ini mau dipisah-pisahkan. Ya, ada lemon yang mana? Ya, mungkin ada lemon yang sama dengan jeruk rastagi gitu kan, bentuknya misalnya warnanya kuning gitu kan. Nah, itu mula-mula ini, tapi nanti kan akan tersisi sendiri dia. Ketika Bapak belah, ya, yang lemon tidak ada biji, yang rastagi punya biji. Oh ini bukan rastagi. Keluarkan dulu. Nanti kalau dia ketemu semakin dalam barangkali bijinya pun berbeda dari biji yang lain. Tempatkan lagi yang lain. Jadi ketemuan kategorisasi baru lagi. Ya, bikin kategorisasi baru. Jadi betul-betul nanti apa hakikat objek yang diteliti ketemu. Ya, sampai irisan yang paling Ya. tipis ya. Misalnya seperti tadi saya katakan, saya menghadapi orang Aceh, orang Jawa. Tapi di lapangan ada orang Aceh yang ayahnya Jawa, Ya. ada orang Aceh yang ibunya Jawa misalnya. Itu saya kelompokkan dahulu. Nah, nanti bahwa orang Jawa ini sebetulnya pada kelompok yang sudah saya pisahkan semula, intinya itu sebetulnya sama. Ya. Kalau orang Aceh misalnya suka atau tidak suka diperintah istri, oh ini pada orang Jawa ini yang istrinya orang Aceh juga tidak mau diperintah istri. Maka ini karena konsepsinya adalah bahwa rata-rata orang Aceh diperintah istri gitu misalnya. Kita masukkan lagi. Saya kira kita, jadi mungkin saya sudah bahwa kita bukan tidak punya gambar umum tentang objek yang kita teliti. Justru sudah harus ada. Ya. Nah, kira Pak yang tadi bagian kedua antara lapangan dan perpustakaan, kritik yang ataupun hal yang mungkin perlu dijaga dalam proses ini apa itu Pak? Memang Bapak sudah bilang bahwa memang kalau di kuantitatif lebih kepada perpustakaan, kalau di riset ini adalah kombinasi keduanya. Memang malah saya lihat cenderung lebih kepada data lapangannya. Nah, proses selanjutnya adalah data pengolahan data. Dalam pengalaman Bapak sendiri dalam tahap kedua ini, apa yang sering jadi mungkin kendala? Dan ini bukan tahap sebenarnya, Pak. Oh, Hanya pokok-pokok yang kita diskusikan. Kalau dikatakan bahwa dalam penelitian kuantitatif penting sekali bacaan, kualitatif juga penting. Hanya penempatannya saja Pak berbeda. Kalau pada penelitian kuantitatif pada awal-awal kita lebih banyak membaca, dan itu penting untuk merumuskan semacam proposal begitu, teori apa yang kita pakai, misalnya bagaimana hubungan variabelnya. Tapi di sini tidak, itu sebagai bekal kita, pengetahuan kita yang kita tidak pakai di lapangan. Kemudian pada penelitian kualitatif ini itu boleh dikatakan bersama. Kapan kita saat membaca, bacalah. Ketika saat istirahat tidak bekerja untuk penelitian, kita bisa membaca.
Kalau dalam penelitian kualitatif kan buku-buku sudah kita tinggalkan, kita datang ke lapangan kumpulkan data, tidak baca lagi kan. Nah, dan juga tidak kita lakukan pengolahan di lapangan. Petugas yang mengolah sudah ada di kantor kita. Kita mungkin tidak terlibat lagi dengan pengolahan. Kalau jadi kita tidak mengalami seluruh proses penelitian itu. Karena biasanya kita menganggap bahwa untuk baca-baca kuesioner itu, tabulasi, macam-macam, kita ada tugas lain. Ini merupakan sebuah kualitatif ya? Ya kualitatif. Kalau ini tidak punya tim dia. Ini kita ke lapangan. Misalnya seperti Clifford Gird, tim Clifford ke Jawa, gitu kan? Kan ada satu tim mereka, tapi masing-masing itu mereka proyek sendiri, istrinya sendiri khusus mengenai keluarga Jawa. Lanjutannya Pak, masalah olah data ini, saya bingung nanya gimana, tapi maksudnya dalam olah data ini mungkin ada istilah atau terminologi apa yang kita perlu pahami biar data-data ini tidak tersia-siakan atau proses mungkin dalam olah data. Kemungkinan sekali gini, satu proyek penelitian itu bisa menghasilkan beberapa laporan. Biasanya misalnya dia menghasilkan beberapa, malah pengalaman lapangan dia sendiri sudah bisa lihat apa ya. Enggak ada mengenai cerita Clifford mengenai ada seorang teman dosen usia atau YE yang menamani dia selalu itu. Itu pengalaman dia lapangan, dia hasilkan satu karya. Apa judul dasar aku dia. Nah kemudian juga dia penjajahan raja. Itu khusus mengenai masalah ekonomi di Mojokerto gitu. Sedangkan penelitian yang sesungguhnya kan agama Jawa. Nah, kemudian ada lagi apa lagi ini? Khusus mengenai gambaran Mojokerto, kota Mojokerto gitu. Itu ada satu laporan. Jadi dalam satu penelitian itu tidak hanya menghasilkan satu laporan, Pak. Tapi laporan intinya, laporan pokoknya itu memang ada. Jadi sampai itu laporan ini bisa beranak banyak. Mana ada yang sampai seperti itu Pak? Karena dia kumpulkan banyak data tadi. Harus disisihkan sebagai Kan perempuan. ada data yang disisihkan tadi. Ini tidak cocok, nak masuk kategori, kita keluarkan. Ini nak masuk kategori, kita keluarkan. Karena tadi yang kita keluarkan ini lebih banyak laporannya daripada yang Kita kan pulang gitu. kalau karya yang saya tahu memang terbatas, sebenarnya yang gas itu kan lebih besar kan, selalu dirujuk ke mana-mana, bahkan di bidang-bidang seperti bidang KPST itu pun disebut kan. Tapi saya belum pernah memahami volume pekerjaan mereka pada saat itu. Kan. Seperti yang Bapak ceritakan, dia ada kajian lama, kemudian banyak anak-anaknya itu. Berapa lama Pak mereka? Kalau proyek mereka berapa? 2 kali ke sana, tapi kalau nggak salah yang pertama entah 8 bulan gitu, sana ingat lagi. Kadang-kadang saja setahun. Kalau James Eagle di Greenwood 1 tahun. Malah kabarnya dia belum kawin dengan teman penelitiannya, tapi di sana sudah diterima oleh Abu Bakar sebagai suami istri. Karena nggak tahu, mereka masih pisah, rumah tempat juga pisah. Tapi sudah diterima dianggap sebagai suami istri begitu. Nah, tapi setelah pulang ke Amerika kabarnya dia kawin di sana. Jadi istrinya punya laporan sendiri, dia punya laporan sendiri. Tapi mereka saling kerjasama. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh James Eagle dibantu oleh siapa istrinya ini. Misalnya mengenai bagaimana kegiatan wanita di dapur misalnya kan. Istrinya, data istrinya Akses masuk ke situ. Ya di sini kan nggak boleh masuk dapur, suaminya saja pun nggak boleh ke dapur gitu kan. Bukan seperti suami sekarang ini. Suami orang Aceh nggak boleh masuk dapur, Pak. Ya, nah waktu itu. Tapi Pak Saleh sekarang sering di dapur juga. Nah, Dulu awal-awal kan enggak. Hah? Tabu kan. Boleh? Awal-awal kan tidak boleh. Iya, nggak boleh, laki-lakinya sendiri nggak boleh. Anaknya sendiri nggak boleh ke dapur gitu kan. Lagi pula tidak ada tempat. Jadi pertanyaan hari tadi yaitu karena tadi kita sudah sangat sangat mendalam gitu ya. Jadi kita bisa menulis banyak, fokus betul.
Betul. Belum lagi